الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayol ikhwah masih di bab naskhil ma minal ma, wujub al-ghusli biltiqa'i al-khitanain. Dimansukhnya wajibnya mandi itu karena keluarnya air mani dan wajibnya mandi karena bertemunya dua khitan. Hadis 152 kemarin sudah kita bacakan dari Abu Musa, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, ikhtalafa fi dzalika rahthun minal muhajirin wal ansar. Bahwa kaum muhajirin dan kaum ansar berselisih pendapat tentang masalah ini. Faqala al-ansariyun la yajibul ghuslu illa minad dafqi aw minal ma. Berkata kaum ansar, mandi tidak wajib kecuali apabila keluar air mani. Artinya walaupun kemaluan dua kemaluan sudah bertemu, tapi kalau tidak keluar air mani, menurut mereka tidak wajib mandi. Wajib mandi itu kapan? Kalau keluar air mani. Waqala al-muhajirun, berkata kaum muhajirin, bal idza khalaqa faqad wajaba al-ghuslu. Kata mereka, justru apabila dua kemaluan telah bertemu, maka dia wajib mandi walaupun tidak keluar air mani. Jadi ini ada dua perbedaan pada waktu itu. Faqala Abu Musa, berkata Abu Musa, fa ana ashfikum min dzalik. Aku akan cukupi kalian tentang masalah ini. Faqumtu fasta'dzantu ala Aisyah. Aku pun bangkitlah dan aku minta izin untuk bertanya kepada Aisyah. Fa'udzina li, kemudian maka diizinkan kepadaku. Faqultu laha, ya ummah, ya ummal mu'minin, inni uridu an as'alaka an syai'in wa inni astahik. Wahai ibu atau wahai ummul mu'minin, aku ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu tapi aku malu padamu. Faqalat la tastahi an tas'alani amma kunta sa'ilan anhu ummaka allati waladatka. Kata Aisyah, jangan malu untuk kamu bertanya tentang pertanyaan yang kamu hendak tanyakan kepada ibumu, yang telah melahirkan kamu. Fa innama ana ummuk, aku ini adalah ibumu. Qultum fama yujibul ghusla. Aku bertanya, apa yang mewajibkan mandi? Qalat alal khabiri saqatta. Maka Aisyah berkata, kamu sudah mengajukan pertanyaan kepada orang yang dia memiliki ilmunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abiha al-arba' wa massal khitanul khitan faqad wajabal ghuslu. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang suami telah duduk di antara cabangnya yang 4, yaitu tangan dan kaki, dan khitan telah masuk ke dalam khitan, kemaluan dengan kemaluan, maka telah wajib mandi. Hadis ini adalah merupakan nasikh
yang menghapus hukum dalam hadis sebelumnya yang sudah kita sebutkan, di mana Nabi mengatakan innamal ma'u minal ma', bahwasanya wajibnya mandi itu kalau keluar air mani. Adapun kalau tidak keluar air mani maka tidak wajib mandi, tapi itu sudah dimansukh. Makanya dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwa itu di awal-awal Islam, di mana Rasulullah SAW memberikan rukhsah. Ya. Kemudian setelah itu Nabi SAW menghapusnya. Di sini kita ambil faidah. Kemarin kita sudah sebutkan tentang wuqu'ul ikhtilaf baina sahabah. Terjadinya perselisihan di kalangan para sahabat, Pak. Tapi bukan dalam masalah usuluddin, bukan. Bukan dalam masalah akidah. Kalau masalah akidah seluruh sahabat tidak pernah berselisih. Perselisihan mereka itu dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Dalam masalah-masalah apa? Ijtihadiyah. Makanya akhwal Islam, saudaraku seiman, para ulama membedakan masalah-masalah yang telah menjadi ijma dengan masalah-masalah yang masih sifatnya ijtihadiyah yang tidak ada nasnya yang sharih. Adapun masalah ijma tidak boleh diselisihi. Karena menyelisih ijma itu hukumnya apa? Haram. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menyelisih ijma dengan api neraka. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masir." Siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kepadanya apa? Petunjuk. Dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Imam Syafi'i berhujah dengan ayat ini, yang dimaksud dengan mengikuti selain jalan kaum mukminin artinya menyelisih ijma. Apa balasannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan ia leluasa di dalam kesesatannya itu. Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan bakar ia dalam neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Na'udzubillah. Makanya ya, perselisihan para ulama itu Pak, kebanyakan dalam perkara-perkara yang nasnya itu tidak sharih. Yang nasnya tidak apa? Sharih. Adapun kalau nasnya sudah sharih, maka para ulama mengingkari orang yang menyelisihinya. Seperti misalnya para ulama mengingkari pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa yang namanya arak itu hanya yang terbuat dari anggur saja. Diingkari oleh para ulama. Kenapa pendapat Abu Hanifah ini bertabrakan dengan nas yang sharih? Yaitu Rasulullah SAW sabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu arak, dan setiap arak itu apa? Haram. Ini nasnya sharih, Saudara. Iya, makanya dalam ilmu usul fikih itu ada dalil itu dibagi-bagi, Pak. Sesuai dengan kesarihan atau tidaknya. Ada yang disebut dengan nas. Nas artinya dalil yang memiliki makna satu aja, tidak memiliki makna yang lain. Iya, makanya namanya sharih sudah. Seperti tadi hadis kullu muskirin khamrun. Setiap arak itu, setiap yang memabukkan itu apa? Arak. Ini tidak ada makna yang lain sudah. Nas ini namanya. Ada lagi dalil yang memiliki dua makna. Namun salah satunya lebih kuat daripada yang lainnya. Ya, dalil yang mempunyai dua apa? Makna, salah satunya lebih kuat daripada makna yang lainnya. Ini disebut dalam usul fikih dengan istilah apa? Zahir. Ya. Zahir. Zahir itu artinya makna yang paling kuat dibandingkan makna yang tersembunyi. Contoh misalnya kalau
kata-kata singa, Pak. Makna yang zahir, yang mutabadir, yang langsung kita pahami oleh akal kita, singa adalah apa? Binatang buas yang sudah kita ketahui. Itu namanya apa? Zahir. Tapi ada makna yang lain, tapi itu lemah. Yaitu seorang laki apa? Pemberani. Nah, makna yang kuat yang zahir ini terkadang tidak bisa kita pakai, dan kita memakai makna yang lemah kalau ternyata ada indikasi yang menunjukkan kepadanya. Contoh misalnya, ra'aitul asad fawqul hisan, atau yarkabul hisan. Aku melihat singa mengendarai kuda. Gak mungkin kan dibawa kepada makna singa beneran gitu kan. Berarti yang dimaksud di dalam ucapan ini adalah maknanya apa? Seorang lelaki yang pemberani itu, Pak. Nah, makna yang zahir ini tidak bisa kita pakai karena adanya qarinah, adanya indikasi yang menguatkan makna yang lemah tersebut. Nah, dalam dalil yang seperti inilah terjadi apa? Perselisihan. Karena yang satu melihat bahwa makna yang paling kuat yang bisa diambil adalah maknanya yang lemah misalnya. Yang satu mengatakan tidak, maknanya yang kuat. Contoh misalnya, la i'tikafa illa fi thalathati masajid. Tidak ada itikaf kecuali 3 masjid. Kata-kata la i'tikafa, makna yang zahir apa? Nafiyah lis-sihhah. Tapi makna yang tersembunyi apa? Nafiyah lil kamal, meniadakan apa? Kesempurnaan. Karena la itu, Pak, la nafiyah itu ada 3. Yang pertama, ini yang paling zahir, yang paling kuat, nafiyah lil wujud, meniadakan keberadaan. Contohnya la rajula fid dar, tidak ada seorang pun di dalam rumah. Iya. Kalau meniadakan keberadaan tidak mungkin, dibawa yang kedua, yaitu nafiyah lis-sihhah, menyediakan apa? Keabsahan. Kalau yang kedua tidak mungkin, baru dibawa kepada yang apa? Yang ketiga, nafiyah lil kamal, meniadakan apa? Kesempurnaan. Nah, seperti tidak ada itikaf kecuali di 3 masjid. Kalau dibawa kepada makna yang pertama, yaitu tidak ada, ini tidak mungkin, karena itikaf ada. Berarti dibawa kepada makna yang kedua yang paling kuat apa itu? Nafiyah lis-sihhah, meniadakan keabsahan. Berarti tidak sah itikaf kecuali 3 masjid. Iya. Kalau tidak mungkin, dibawa yang ketiga, nafiyah lil kamal. Iya, meniadakan kesempurnaan, artinya bahwa itikaf yang paling sempurna itu di 3 masjid. Dan itikaf di masjid-masjid lain, di 3 masjid itu boleh. Nah, di sini terjadi kemudian perselisihan, Pak. Apakah la di sini maknanya nafiyah lis-sihhah, meniadakan keabsahan, dan ini pendapatnya Syekh Albani dan murid-muridnya. Kata mereka tidak boleh dibawa kepada nafiyah lil kamal kecuali kalau ada dalil. Jumhur mengatakan nafiyah di sini lil kamal, meniadakan keabsahan, kesempurnaan, maaf. Dalilnya apa? Bahwa itikaf itu adalah ibadah, di mana tujuan kita beritikaf bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar, dan ini tidak khusus hanya di 3 masjid, kata mereka. Sehingga tidak mungkin dibawa kepada makna meniadakan keabsahan, harus dibawa kepada meniadakan kesempurnaan. Nah, terjadi perselisihan. Makanya yang sering terjadi itu dalam masalah ini, Pak. Ya, dalil-dalil yang berbentuk zahir ini, Pak. Iya. Nah, kalau seperti ini berarti masih masuk di dalam kategori apa? Ikhtilaf yang saig, yang boleh.
selama memang mereka memalingkan makna itu dengan adanya dalil yang kuat juga. Bukan karena hawa nafsu, enggak. Bukan seperti kaum Mu'attilah ya, orang yang menolak sifat. Ya, di mana mereka memalingkan makna kepada mereka yang mereka inginkan tanpa dalil sama sekali, hanya karena menurut mereka enggak masuk di akal aja. Seperti misalnya yang sudah kita sering tahu ya, orang-orang Asy'ariyah menolak sifat Allah beristiwa di atas arasy. Ya, lalu mereka mentakwil makna istawa ala itu dengan apa? Istaula, menguasai. Dan enggak ada dalil sama sekali. Hanya karena menurut mereka mustahil Allah beristiwa di atas arasy menurut akal-akal mereka. Inilah kebatilan mereka, Pak. Iya. Tanpa dalil sama sekali. Ya, ini akal Islam, azani Allah wa yakum. Makanya memalingkan makna yang kuat kepada makna yang lemah, kita lihat apakah dia memalingkannya karena berdasarkan hujah dan dalil, ataukah sama sekali bukan karena apa? Dalil. Iya. Kalau misalnya dia memalingkannya karena hujah dan dalil lagi, kita terima. Perselisihan dalam masalah ini saik, boleh, enggak masalah. Tapi kalau ternyata memalingkannya bukan karena apa? Dalil, hanya karena akal-akalan yang lemah saja, maka ini tidak bisa kita terima akal Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini disinilah kita bisa melihat mana perselisihan yang bisa kita terima, mana perselisihan yang bisa kita apa? Kita tolak. Berapa banyak sudah kita kemarin sebutkan ya, yang perselisihan yang saik, yang muktabar, yang boleh. Tapi kemudian di kalangan para penuntut ilmu dianggap ini nggak bisa terima. Akhirnya saling tahdir, Pak. Saling nyerang, saling bully. La haula wala quwata illa billah. Nah, itulah memang sumber perpecahan di situ. Iya. Sering terjadinya perpecahan itu di kalangan para penuntut ilmu gara-gara menganggap suatu permasalahan yang sebetulnya khilafnya khilaf mu'tabar dianggap sebagai pokok-pokok agama yang tidak boleh diselisihi, Pak. Di mana dianggap pelakunya sudah keluar dari ahlus sunnah sehingga akhirnya ditabdi, dianggap ahli bid'ah, dicap sesat, fa'allahul musta'an. Ini musibah ya. Maka hatta di masyarakat kita seperti itu. Ya, itu yang enggak usoli Wahabi itu sesat. Itu yang enggak kunut subuh itu Wahabi. Padahal Imam Syafi'i sendiri mengatakan hukum kunut subuh hukumnya apa? Sunnah aja, enggak sampai wajib. Ya. Tanyain ke mereka, sunnah itu hukumnya gimana? Kalau masyarakat awam apa? Sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau tinggalin enggak berdosa. Tapi kenapa kita dianggap berdosa? Seakan-akan ini ya wajib begitu. Nah, inilah saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Iya. Ikhwata Islam. Kemudian faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini itu rujuk ila ahli ilm indal ikhtilaf. Hendaknya kita merujuk ahli ilmu, Pak, saat kita berselisih. Lihat Abu Musa al-Asy'ari ketika melihat kaum muhajirin dan ansor berselisih dalam masalah ini, apa kata Abu Musa? Aku akan cukupi kalian dengan ini. Pergilah Abu Musa kepada Aisyah minta izin untuk bertanya. Maka Aisyah pun kemudian menyebutkan apa dalilnya, hujahnya. Iya. Maka Aisyah pun menjelaskan, setelah dapat dalil baru selesai perselisihan. Nah, perselisihan itu akan selesai, Pak, kapan? Kalau kedua belah pihak tunduk kepada dalil. Tapi kalau kedua belah salah satu pihak nggak mau tunduk kepada dalil dan lebih ngikutin hawa nafsu, bakalan terus terjadi perselisihan. Makanya yang paling susah itu kalau orang tersesat karena ngikutin hawa nafsu, Pak.
Orang kalau tersesat karena nggak tahu dikasih dalil, insya Allah kembali. Tapi kalau orang tersesat karena ngikutin hawa nafsu, antum tegakkan 1000 dalil, tetap aja nggak mau balik. Kenapa? Soalnya sandarannya hawa nafsu, itu yang paling susah akhul Islam. Makanya Allah mengatakan, "Waman adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Siapakah orang yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Iya. Jadi ini penting, akhi, ya. Terutama kalau kita para penuntut ilmu, saat terjadi perselisihan, udah nanya aja kepada syekh yang kita ketahui mereka, masya Allah. Cuma masalah terkadang penyakitnya kita itu nanyanya sama syekh yang kira-kira pas nanya ke syekh ini jawabannya kok nggak sesuai nih, nanya lagi ke syekh yang lain nggak sesuai nih, terus nyari yang sampai dapat yang sesuai. Kalau dapat sesuai, nah ini nih, saya juga berhujah dengan syekh kok, ini ngikutin hawa nafsu namanya saya. Iya. Nah ini akal Islam, kenyataan terkadang seperti itu. Maka disinilah penting ya, kalau terjadi perselisihan kita rujuk kepada para alim ulama. Iya. Faedah selanjutnya ya akal Islam, tidak baik malu untuk bertanya. Tidak baik malu untuk bertanya Pak, dalam perkara-perkara yang dibutuhkan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha memuji para wanita Ansor. Ni'man nisa nisaul Ansor. Lam yamna'hunnal haya. Sebaik-baik perempuan itu perempuan Ansor, wanita-wanita Ansor. Rasa malu mereka tidak mencegah mereka untuk apa? Bertanya. Kalau kita di orang Indonesia punya peribahasa malu bertanya sesat di jalan, Mas. Gak usah malu, tanya aja. Cuma nanyanya jangan malu-maluin. Iya. Kadang kita itu nanyanya dalam perkara yang gak ada manfaatnya, Pak. Ustadz, itu disebutkan bahwa Ashabul Kahfi itu yang ketujuhnya anjing. Tuh anjing apa Ustadz? Ya kayak gini yang ditanyain ngapain gitu loh. Helder apa bulldog apa-apa. Gak ada manfaatnya ya akhi. Iya. Ketika Nabi Adam makan buah yang dilarang kemudian terlihatlah auratnya, maka Nabi Adam berusaha menutupi tubuhnya dengan dedaunan surga. Itu daun apa Ustaz? Ini pertanyaan yang malu-maluin namanya Pak. Yang seperti ini makruh. Iya. Atas salafus saleh saja Pak, tidak menyukai pertanyaan sesuatu yang belum terjadi. Umar bin Khattab pernah ditanya tentang suatu permasalahan. Apa kata beliau? Awaka sudah terjadi belum? Belum. Da'hu hatta yaqa. Biarkan sampai terjadi dulu baru kamu tanya. Imam Ahmad juga tidak menyukai pertanyaan seperti itu. Ini kita terkadang nanya-nanya, Ustaz, kalau babi sama kambing kawin anaknya gimana Ustaz? Kan bingung gitu jawab. Ya, belum terjadi, enggak usah ditanya. Ini akal Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah ya akal Islam, bahwa apabila dua kemaluan telah bertemu, dan batasan bertemu itu adalah masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita. Adapun sebatas nempel saja nggak masuk, alias peltu, nempel metu. Ya, maka ini kalau cuma menempel saja tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi. Tapi kalau keluar air mani tetap wajib mandi. Sebagian orang begitu Pak. Ya. Tapi kalau misalnya ya antum bercumbu dengan istri,
nggak kuat keluar mani, wajib nggak? Wajib keluar, wajib mandi. Maka pada waktu itu akhi, hadis innamal ma'u minal ma' itu tetap berlaku. Sesungguhnya air mandi itu karena keluar air mani ini tetap berlaku. Walaupun tidak bertemu. Iya. Nah demikian akhwal Islam. Hadis 153 an Jabir ibn Abdullah ya an Ummi Kulthum an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yujami'u ahlahu thumma yuksil atau thumma yaksal hal alaihi mal ghuslu wa Aisyatu jalisah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la af'alu dzalika ana wa hadhihi thumma naktasil. Dari Jabir bin Abdullah, dari Ummu Kulthum, dari Aisyah istri Nabi SAW, ia berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang laki-laki yang menjimai istrinya, kemudian setelah itu dia malas. Ya. Apakah wajib mandi? Artinya dia tidak keluar air mani ya. Dan saat itu Aisyah sedang duduk. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku melakukan perbuatan itu. Aku dan ini, yaitu Aisyah. Kemudian kami pun mandi. Ya. Di sini ada footnote. Kata Syekh Albani, wa hadzal hadits min riwayati Abi Zubair an Jabir ibn Abdullah. Hadis ini berasal dari periwayatan Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah. Laqad ta'arafta ma fiha minal kalam. Dan kamu sudah tahu pembicaraan tentang masalah ini karena Abu Zubair itu seorang mudallis, ya. Tsumma huwa min riwayati Ayyad bin Abdullah anhu. Dan ia juga berasal dari periwayatan Ayyad bin Abdullah dari Abu Zubair. Ayyad ini adalah bin Abdullah bin Abdurrahman al-Fihri al-Madani yang nazilu Misr. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan fihi lin, terdapat padanya kelembekan. Qultu wa qad rawahu ghairuhu fa awqafahu ala Aisyah. Aku berkata, kata Syekh Albani, selain dia meriwayatkan secara mauquf kepada Aisyah. Artinya tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi ini dari perkataan siapa? Aisyah. Wa huwa shawab. Dan inilah yang benar. Kama bayyantuhu fi silsilatil ahadits dha'ifah. Sebagaimana aku sudah jelaskan dalam kitab silsilah ahadits ad-dha'ifah. Artinya Syekh Albani merojihkan ya, hadis ini mauquf dari ucapan Aisyah, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, kan inilah yang disebut dengan illatul hadis. Jadi hadis itu kalau melihat secara sanadnya kelihatannya bersih gitu, Pak. Tapi pas dikumpulkan semua periwayatannya, ternyata terjadi perselisihan. Ada yang meriwayatkannya secara marfu', ada yang meriwayatkannya secara apa? Mauquf. Dan ternyata yang meriwayatkan secara mauquf lebih kuat periwayatannya, lebih thiqah dibandingkan orang yang meriwayatkannya secara apa? Marfu. Maka dihukumi oleh para ulama yang marfu itu syadz. Sedangkan yang mahfudz, yang sahih itu yang apa? Yang mauquf. Nah, di sini Syekh Albani rahimahullah merajihkan mauquf. Iya, bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Adapun makna hadis ini sudah jelas, ya, di mana orang yang bersetubuh dengan istrinya, ya, di mana kemaluan bertemu dengan kemaluan dan sudah kita sebutkan tadi batasannya,
maka itu tetap mewajibkan mandi walaupun tidak keluar air mani. Wallahu a'lam. Bab fil mar'ah tara fin naumi mithla ma yara rajul wa taqtasil. Bab tentang wanita yang bermimpi basah ya saat tidurnya, seperti seorang laki-laki yang bermimpi dan ia mandi. Artinya bahwa hukumnya tidak ada bedanya antara laki-laki dan apa? Wanita. Kalau ia bermimpi basah ya dan keluar air mani, maka wajib apa? Mandi. An Ishaq bin Abi Talha an Anasin qal ja'at Ummu Sulaim wa hiya jaddatu Ishaq ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lahu wa Aisyatu 'indah ya Rasulullah al-mar'atu tara ma yara ar-rajul fil manam fatara min nafsiha ma yara ar-rajul min nafsihi. Faqalat Aisyah ya Ummu Sulaim fadhahti an-nisa taribat yaminuki. Faqala li Aisyah bal anti fataribat yaminuki. Na'am faltaqtasil ya Ummu Sulaim idza ra'at dzalik. Anas bin Malik berkata, datang Ummu Sulaim, ia adalah nenek Ishaq, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, dan Aisyah waktu itu berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, bagaimana seorang wanita yang bermimpi basah sebagaimana laki-laki yang bermimpi dalam tidurnya? Ya. Bagaimana itu? Apa kata Aisyah? Kamu sudah, hai Ummu Sulaim, kamu sudah membuka rahasia wanita. Celaka kamu. Maka Rasul bersabda kepada Aisyah, justru kamu yang gak baik. Ya. Iya, hendaklah ia mandi hai Ummu Sulaim apabila ia melihat air mani. Iya. Artinya di sini Rasulullah mengingkari perbuatan apa? Aisyah. Ummu Sulaim bertanya tentang permasalahan yang penting dalam masalah agama. Tapi Aisyah menganggap ini pertanyaan ini malu-maluin perempuan nih gitu kan. Kok kamu malah membuka rahasia wanita sih? Tapi Rasulullah ternyata malah mengingkari siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Maka ini menunjukkan Pak, orang yang ingin mengingkari itu harus punya ilmu. Terkadang seseorang mengingkari orang lain, dia anggap itu mungkar, padahal justru yang mungkar dia. Gitu. Dan sering terjadi. Iya. Sering terjadi ketika misalnya seseorang mengingkari ya suatu perbuatan yang dia anggap ini tidak sunnah gitu. Kamu kok ya nggak melakukan yang dia anggap sunnah, padahal ini tidak sunnah, ternyata itu apa? Sunnah. Seperti ada orang tidak tahu hukum kunut witir. Dia kira kunut witir hukumnya sama dengan kunut subuh, nggak boleh. Akhirnya ketika ada orang ngelihat kunut witir, wah ini nggak benar nih. Padahal yang nggak benar dia gitu kan. Iya. Kunut witir itu sunnah. Ada orang yang mengingkari orang yang berjenggot. Kamu ngapa-apaan berjenggot? Jenggot teroris itu. Ya, cukur. Dia mengingkari, padahal itu sunnah jelas. Ya. Kalau dia mengingkari dan dia tahu itu sunnah Rasulullah SAW dan dia mengingkari karena kebenciannya kepada sunnah, ini bisa menjadi kufur, Pak. Iya. Tapi kalau dia mengingkarinya karena ketidaktahuannya, kebodohannya, ya, atau dia menganggap ini cuma sunnah-sunnah aja, maka pelakunya tidak kufur. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa wanita itu tidak ada bedanya dengan laki-laki. Makanya Rasulullah mengatakan innaman nisa syaqaiqur rijal. Wanita itu sama dengan laki-laki hukumnya.
Pada asalnya hukum wanita dengan laki-laki sama. Kecuali kalau ada dalil yang membedakannya. Iya. Maka wanita kalau bermimpi basah dan keluar air maninya, maka dia wajib apa? Mandi. Tapi kalau bermimpi basah tapi ternyata nggak keluar air mani gimana? Maka nggak wajib mandi. Sama dengan laki-laki dalam hal ini. Iya. Bab sifatul ghusmil janabah. Bab sifat mandi janabat. Hadis 155 an Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat adnaitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuslahu minal janabah faghasala kaffaihi marrataini aw thalathan thumma adkhala yadahu fil ina thumma afragha bihi ala farjihi wa ghasalahu bishimalihi thumma dharaba bishimalihi al-ardha fadalakaha dalkan shadida thumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah thumma afragha ala ra'sihi thalatha hafanatin kullu hafnatin mil'u kaffihi thumma ghasala sa'ira jasadihi thumma tanaha an maqamihi dhalik faghasala rijlaihi thumma ataitu bil mindil faraddahu. Dari Maimunah istri Nabi SAW, ia berkata, aku mendekatkan kepada Rasulullah SAW air mandinya untuk mandi janabat. Maka beliau pertama mencuci dua telapak tangannya 2 atau 3 kali. Itu di luar bejana. Dengan cara mengambil apa? Menciduk air, cucinya 2 tangannya, ya, telapak tangannya 2 kali atau 3 kali. Kemudian beliau memasukkan airnya tangannya ke dalam bejana. Kemudian beliau, ya, mengucurkan air ke kemaluannya dan mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya. Kemudian beliau memukulkan tangan kirinya tersebut ke bumi. Lalu beliau gosok-gosok dengan kuat. Kemudian beliau pun berwudu'lah seperti wudu'nya untuk sholat, kecuali kaki, ya. Kemudian beliau pun mengguyurkan air ke kepalanya 3 hafanah, ya. Setiap hafnah itu sepenuh kaf. Jadi 3 kali ciduk, tapi dengan diciduk pakai ini, Pak, telapak tangan. Jadi, ya, setelah berwudu selesai, kita ambil pakai tangan. Dalam satu riwayat kanan dulu, kiri dulu, baru tengah. Iya. Jadi kanan, kiri, baru apa? Tengah, sambil digosok-gosok, Pak. Supaya sampai ke akar-akarnya. Kemudian beliau pun mencuci seluruh jasadnya. Kemudian beliau menjauh dari tempatnya, lalu beliau mencuci 2 kakinya. Kemudian aku mendatangkan mindil, handuk, maka beliau pun menolaknya. Ya, artinya beliau menyika tubuhnya dengan apa? Tangannya. Di sini kita ambil faedah, akhi. Yang pertama yaitu khidmatuz zaujah li zauji. Itu hendaklah seorang istri berkhidmat kepada suaminya. Sebagaimana halnya di sini Maimunah yang membawakan air mandi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membawakan handuk. Di sini kita ambil faedah yang kedua tentang tata cara mandi junub. Caranya apa? Yang pertama,
Cuci 2 telapak tangan dulu di luar bejana. Setelah itu baru masukkan tangan kanan ke bejana. Lalu ambil air, cuci kemaluan dengan tangan kiri. Ngambil airnya pakai tangan kanan. Iya. Setelah dicuci, lalu tangan kirinya itu Pak dipukulkan ke tanah atau ke tembok. Kalau ada sabun, lalu dicuci. Kemudian setelah itu berwudu. Setelah itu apa? Berwudu seperti wudunya untuk sholat. Namun ikhtilaf para ulama, apakah wudu saat itu masuk padanya mencuci kaki atau tidak? Sebagian mengatakan masuk, sebagian mengatakan tidak. Dan periwayatan yang mengatakan tidak itu yang lebih kuat. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah pendapatnya adalah bahwa kalau tergantung tempatnya, kalau tempatnya bersih maka dicuci pada waktu itu. Tapi kalau tempatnya kotor, maka cuci kakinya nanti belakangan. Ya. Kemudian akal Islam caranya selanjutnya apa? Ambil air dengan telapak tangan kanan. Ya, lalu kemudian guyur kepala 3 kali. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Kemudian ya, baru mengguyur seluruh tubuh. Dengan mulai yang kanan dulu baru yang kiri. Baru kemudian Rasulullah SAW menjauh sedikit lalu mencuci apa? 2 kakinya. Ya. Hadis ini akhirnya dijadikan dalil oleh sebagian ulama atau sebagai penuntut ilmu, tidak disunahkan memakai handuk setelah mandi. Akan tetapi kata Syekh Utsaimin, pendalilan ini lemah. Ya. Justru hadis ini menunjukkan bahwa Nabi kebiasaannya pakai handuk. Cuman pada waktu itu beliau menolaknya. Buktinya kenapa Maimunah membawakan handuk? Berarti itu memberikan makna pesan bahwa kebiasaan beliau membawakan apa? Handuk. Cuman pada waktu itu beliau menolaknya. Sehingga tidak bisa dipahami hadis ini tidak disunahkan untuk pakai apa? Handuk. Ya. Insyaallah ya, kedalaman kefakihan Syekh Utsaimin rahimahullah dalam memahami hadis, ya subhanallah. Nah ini akhi. Namun tata cara ini semua adalah sunnah. Ada kalaupun antum misalnya mandi junub dengan cara nyebur ke sungai, jebur. Udah selesai, udah cukup sebetulnya. Namun kata Syekh Utsaimin ditambah dengan berkumur-kumur dan menghirup ke hidung. Iya. Di cara selengkap seperti ini dari awal tadi sampai akhir ini hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib itu adalah mengguyur seluruh tubuh kita, Pak. Iya. Allahu a'lam. Kita masuk isya ya. Udah. Taib, fadhal adzan. Yang mau bertanya, Ana sudah berniat kurban tahun ini dengan cara menabung sendiri. Qadarullah tabungan tersebut dipakai istri Ustadz tanpa sepengetahuan Ana. Mohon nasihat, antum pelit kali. Kayak Abu Sufyan yang istrinya mengadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu pelit banget. Tidak memberikan kepada kami nafkah yang cukup. Boleh enggak aku ambil sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dia? Kata Rasulullah, khudhi ma yakfi. Gara-gara antum pelit jadi istri ngambil loh, Pak. Yang jelas ya antum tanya, kenapa kamu ambil? Untuk urusan apa? Kalau memang itu sifatnya sangat urgen sekali, dia sangat butuh,
dan memang antum nggak peduli, ya berarti kesalahan dari antum dong. Ya. Yang jelas ya kalau memang keadaannya seperti itu ya sudahlah. Berlapang dada aja Pak. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Hari ini kita banyak mendengar tentang perceraian. Bukankah iblis sangat senang ketika terjadi perceraian? Betul sekali. Makanya Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan al-aslu fit talaq haram. Ya. Pada asalnya talak itu hukumnya apa? Haram. Kenapa? Karena talak itu sesuatu yang disukai oleh iblis. Ya. Terus bagaimana jika yang baca itu orang non-muslim Ustaz? Apakah iblis tetap senang? Ya senang Pak, karena dengan cara itulah iblis bisa menyebarkan perzinahan. Ya. Dan orang kafir juga tetap diadab akibat daripada tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di hari kiamat nanti. Apakah cara menentukan puasa Ramadan di 2 hari raya permasalahan ijtihadiyah? Setahu anak itu ijma' Pak. Setahu anak ijma' ulama ya harus dengan ru'yatul hilal. Yang kedua dalil-dalil tentang melihat hilal juga sharih kok, tegas. Kalau ada orang yang berkata, kan mereka yang mengatakan pakai hisab, alasannya apa Pak? Bahwa Rasulullah menyuruh melihat hilal itu karena Rasulullah memberikan alasan ya bahwa mereka para Rasul dan para sahabat rata-rata orang-orang yang ummi, yang tidak bisa menulis ya dan tidak bisa menghitung. Maka kita jawab bahwa kalau itu hukumnya harus pakai hisab, tentu Rasulullah akan menugaskan seorang sahabat ya untuk belajar menghitung dan hisab. Sebagaimana Rasulullah menugaskan seorang sahabat untuk belajar bahasa Suryaniyah. Ada seorang sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk belajar apa? Bahasa Suryaniyah. Iya, supaya tidak tertipu oleh mereka. Maka kalau itu hukumnya wajib, pasti Rasulullah akan wajibkan seorang sahabat untuk mempelajarinya. Karena itu hukumnya fardu kifayah. Kalau misalnya ya ditinggalkan seluruhnya, maka seluruhnya berdosa. Dan perhitungan hisab sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Apa bedanya mani, madhi, wadi? Wadi itu biasanya habis kencing Pak keluar. Habis kencing kemudian ada lagi yang menetes. Kalau madhi itu saat syahwat Pak keluarnya. Kalau mani itu biasanya keluarnya dengan lezat. Ya. Dan memancar. Dan ya, mani itu berwarna putih ya. Kalau madhi itu warnanya bening. Bolehkah berwudu membasuh anggota wudu sekali saja? Boleh, memang itu yang wajib. Adapun lebih dari sekali itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi yang lebih utama tentu yang 3 kali sesuai dengan ya yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum mengirim bacaan Al-Quran? Imam Ahmad pendapatnya sampai. Sedangkan Imam Syafi'i dalam riwayat yang paling kuat tidak sampai. Imam Syafi'i dalam ilmu ada 2 riwayat.
Satu riwayat, dan itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, itu riwayat yang paling kuat. Itu tidak sampai. Dalam satu riwayat yang lain sampai. Dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya merojihkan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan tidak sampai. Alasannya apa? Pertama, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah ada satupun riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW mengirimkan pahala Al-Quran, kecuali dalam riwayat-riwayat yang lemah sekali bahkan palsu. Yang kedua, tidak pula para sahabat, kecuali dalam riwayat-riwayat yang lemah juga, seperti perbuatan Ibnu Umar yang mengatakan kalau aku meninggal bacakan Al-Baqarah di sisi kuburanku. Itu pun riwayatnya lemah, karena dalam sanadnya ada perawi yang majhul. Hujahnya Imam Ahmad apa? Qiyas. Qiyasnya apa? Bahwa menghajikan orang, sedekahkan orang mayat itu sampai. Sedekah untuk mayat itu apa? Sampai dengan ijma' para ulama. Demikian pula umroh untuk orang lain sampai. Haji juga. Dan ini sama-sama ibadah. Nah, dikiaskan. Jadi kata pendapat Imam Ahmad, karena ini sama-sama ibadahnya, apa bedanya? Tidak ada bedanya, berarti sampai. Sedangkan Ibnu Katsir apa? Kalau qiyas ini benar, tentu yang paling pertama kali memahaminya siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Maka beliau mengatakan laukana khairan la sabaquna ilaih. Kata Ibnu Katsir, kalau itu baik tentu akan didahului oleh mereka. Yang paling paham tentang qiyas siapa? Rasulullah. Yang paling paham tentang qiyas setelahnya siapa? Para sahabat Rasulullah. Ternyata tidak ada kita pernah mendengar bahwa Rasulullah dan para sahabatnya menghadiahkan. Nah ini Pak, sebab perselisihannya adalah itu. Apakah ini bisa dikiaskan kepada ibadah yang lain atau tidak bisa dikiaskan? Ya. Imam Ahmad menganggap, dan ini juga yang dirojihkan oleh Ibnu Taimiyah, sampai, dan bahwasanya itu bisa dikiaskan. Sedangkan Ibnu Katsir mengikuti riwayat Imam Syafi'i yang paling kuat mengatakan tidak sampai. Kenapa? Karena kalau kias itu benar tentu yang pertama kali mengkiaskannya Rasulullah dan para sahabatnya, dan itulah yang paling kuat. Ya. Tapi dalam masalah ini tidak bisa kita cap pelakunya ahli bid'ah, tidak bisa Pak. Karena ini masalah khilafiyah ijtihadiyah. Ya, masing-masing punya hujah yang ya cukup kuat. Walaupun pendapat yang mengatakan tidak sampai itu yang paling kuat. Ya. Wallahu a'lam. Bolehkah kurban kambing patungan? Nggak boleh. Yang boleh dibolehkan patungan cuma sapi dan unta. Ya, adapun kambing tidak. Demikian wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.